Ketua Majelis Mulia kami didengarkan. Ini adalah pra-peradilan untuk menuntut hak sebagai nasabah. Ini mesin nasabah Wana Arta. Kita bicara global nanti Indonesia seperti apa kalau tidak ada keadilan di sini. Salam Forsawa. Salam Forsawa. Salam Forsawa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta Life, per tanggal 5 Desember tahun 2022. Perusahaan dinilai tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset yang dimiliki. Aset Wana Arta tak sampai 100 miliar rupiah namun tanggungannya mencapai 15,7 triliun rupiah. Terkait ini, apakah dana nasabah bisa kembali? Tim likuidasi Wana Arta Life, Harfardi M. Iqbal mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data aset-aset Wana Arta Life. Timnya juga masih menunggu neraca penutupan otoritas jasa keuangan untuk dapat dilakukan audit. Saat ini tim likuidasi masih mengumpulkan data aset-aset Wana Arta dan menunggu neraca penutupan dari OJK untuk dapat segera dilakukan audit. Kami dari tim likuidasi akan bekerja maksimal, dan harapannya adalah tercapai pemberesan yang berjalan dengan baik dan semua pihak mendapatkan haknya seoptimal mungkin, katanya di kantor pusat Wana Arta Life, Jalan Mampang Perapatan, Tegal Parang, Jakarta Selatan Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023. Ia juga akan memverifikasi soal tanggungan Wana Arta yang mencapai 15,7 triliun rupiah dengan bantuan auditor independen. Terkait informasi tunggakan polis yang katanya mencapai 15 triliun rupiah, sedangkan aset tidak sampai 100 miliar, itulah yang kami akan verifikasi kebenarannya dalam proses likuidasi ini, juga dengan bantuan dari auditor independen, terangnya. Adapun tim likuidasi ini telah disetujui OJK, merujuk kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S259/NB 23/2022 tanggal 13 Desember tahun 2022 perihal pengajuan pembubaran dan penunjukan tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta. Harfardi menyebut pokoknya menyetujui tim likuidasi yang beranggotakan Harfardi Muhammad Iqbal dan Shirley Anita Metanvanuan. Rencananya tim likuidasi mengadakan perkenalan dan sosialisasi proses likuidasi Wana Arta Life kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Harfardi menyebut hal ini penting dilaksanakan agar tim likuidasi dan Dewan Komisaris serta direksi dapat saling membantu dalam proses likuidasi, sehingga tim likuidasi dapat bekerja dan menyelesaikan tugas dan kewenangan dengan baik. Namun saat tim likuidasi mendatangi kantor Wana Arta Life, Harfardi ditolak masuk oleh petugas keamanan. Ia menyebut hal ini bisa dianggap tindakan menghalang-halangi proses likuidasi. Yang pasti kehadiran kami adalah dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas tim likuidasi sesuai POJK 28 tahun 2015 untuk melakukan proses pemberesan atau likuidasi karena dicabutnya izin usaha PT Wana Arta Life oleh OJK, tapi kehadiran kami justru ditolak dan dihalang-halangi oleh petugas keamanan gedung dengan alasan yang tidak jelas dan meminta dokumen yang ada. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang menghalang-halangi proses likuidasi, kata Harfardi. Harfardi berharap hadirnya tim likuidasi ini dapat segera menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai. Apalagi berdasarkan data sementara, sekitar 28.000 orang pemegang polis berharap dana mereka bisa kembali. Izin usaha Wana Arta Life dicabut OJK pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Aset Wana Arta tak sampai 100 miliar rupiah namun tanggungannya mencapai 15,7 triliun rupiah ke 28.000 pemegang polis. Terkait informasi tunggakan polis yang katanya mencapai 15 triliun rupiah, sedangkan aset tidak sampai 100 miliar, itulah yang kami akan verifikasi kebenarannya dalam proses likuidasi ini, juga dengan bantuan dari auditor independen, imbuhnya. Soal nasib dana nasabah Wana Arta, Harfardi menyebut pihaknya masih mengumpulkan data aset-aset Wana Arta. Timnya juga masih menunggu neraca penutupan otoritas jasa keuangan untuk dapat dilakukan audit. Saat ini tim likuidasi masih mengumpulkan data aset-aset Wana Arta dan menunggu neraca penutupan dari OJK untuk dapat segera dilakukan audit. Kami dari tim likuidasi akan bekerja maksimal, dan harapannya adalah tercapai pemberesan yang berjalan dengan baik dan semua pihak mendapatkan haknya seoptimal mungkin, pungkasnya. Dan kami dari Forum Nasabah Wana Arta, Forsawa,
sempat menyampaikan juga kepada hakim ketua, Ibu Hakim Ketua yang mulia, semoga proses pra-peradilan ini bisa diteruskan, dilanjutkan, karena disinilah mengenai hak asasi manusia ditegakkan pertama kali.